warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mapel sejarah kebudayaan Islam dengan materi hari ini tentang dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, materi ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu. Beberapa minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana perkembangan dinasti Umayyah di Andalusia. Oke, untuk pembelajaran pagi ini kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menganalisis sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Baiklah Anda semuanya, untuk kegiatan pertama ini saya Bapak minta kepada Nur Salma untuk membaca sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Kepada Ananda Nur Salma dipersilakan aktifkan mic-nya. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Andalusia ditaklukkan oleh umat Islam pada masa dinasti Umayyah. Tempatnya dimulai pada saat pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik 705-715 Masehi. Dalam penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nushair. Ya, terus. Ya, terima kasih kepada Tia. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Jadi Andalusia mulai ditaklukkan oleh umat Islam pada masa dinasti Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Karena Walid bin Abdul Malik ya. Dalam penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang paling berjasa. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Jadi pada masa dinasti Umayyah yang pada saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, ini dilakukan ekspansi wilayah sampai ke Spanyol, ya, daerah Spanyol sana, pelebaran kekuasaan itu ya. Nah, nanti di sana Khalifah Al-Walid bin Malik ini mengutus tiga orang pahlawan. Yang pertama adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair untuk menaklukkan Spanyol. Dalam sejarahnya Musa bin Nusair inilah yang terkenal sebagai orang yang menyebarkan Islam di daerah Afrika Utara ya. Oke, berikutnya Tia ya, Tia coba baca tentang proses lahirnya dinasti Umayyah di Andalusia. Karena kan Andalusia kan awalnya kan di Damaskus. Kenapa kok bisa berpindah ke Andalusia? Oke, kepada Ananda Tia, silakan diaktifkan mic-nya dan silakan dibaca. 1. Proses lahirnya dinasti Umayyah di Andalusia. Sejarah politik wilayah Spanyol terpecah belah menjadi beberapa negara kecil. Selain itu, penguasa Goth bersifat tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit. Apalagi terdapat penganut agama lain seperti Yahudi, padahal Yahudi merupakan agama yang dianut mayoritas penduduk. Merupakan yang penganut agama selain Kristen untuk dibaptis. Perpecahan politik yang terjadi di Spanyol menjadi ekonomi masyarakat menurun dan memburuk. Padahal sewaktu Spanyol masih berada di bawah pemerintahan Romawi Bizantium, ekonominya maju pesat. Berkat kesuburan tanah, hasil pertanian meningkat. Demikian juga dengan pertambangan, industri, dan perdagangan juga meningkat. Akan tetapi setelah Spanyol berada di bawah kekuasaan Kerajaan Goth, perekonomian lumpuh dan kesejahteraan masyarakat menurun. Di saat masyarakat ya. Oke, stop dulu. Nah, silakan dinonaktifkan mic-nya. Kita bergantian sama temannya ya. Terima kasih pada Tia tadi telah membacakan dua paragraf. Jadi secara politik lahirnya dinasti Umayyah di Andalusia ini awalnya wilayah Spanyol itu terpecah menjadi beberapa negeri kecil. Selain itu penguasa Goth yang bersikap tidak toleran. Jadi di Spanyol itu ada namanya penguasa Goth yang memiliki sikap yang tidak toleran terhadap aliran agama yang
terhadap aliran agama yang dianut oleh penguasa, yaitu aliran monofisit. Jadi aliran ini, penguasa ini dia tidak toleran dengan penganut agama lain seperti Yahudi, ya. Meskipun Yahudi itu adalah agama mayoritas penduduk Spanyol pada saat itu. Nah, jadi mereka yang bukan menganut agama Kristen itu dipaksa dibaptis, ya. Selain itu adanya perpecahan politik di Spanyol itu yang membuat masyarakat menjadi hidup susah, ya, perekonomiannya memburuk. Nah, itu semua padahal pada masa Spanyol di bawah Romawi atau Bizantium, Romawi Timur, itu perekonomian Spanyol itu sangat baik, ya. Apalagi tanah yang subur itu menghasilkan pertaniannya semakin meningkat. Begitu juga dengan pertambangan, industri dan perdagangan lainnya. Nah, setelah Spanyol ini di bawah kekuasaan kerajaan God, maka semuanya berbalik 180 derajat. Ya, perekonomiannya lumpuh dan kesejahteraan masyarakatnya menurun. Jadi pada masa Romawi itu pada masa Spanyol di bawah pemerintahan Romawi Timur atau Bizantium itu perekonomian masyarakatnya sejahtera, perekonomiannya maju. Nah, setelah di bawah kekuasaan kerajaan God, di mana kerajaan ini sangat intoleran terhadap penganut agama lainnya dan adanya paksaan, ya. Paksaan agar mereka menganut agama Kristen. Jadi mereka yang di luar Kristen ini dibaptis, ya. Sehingga terjadinya terjadinya keributan sehingga ini memburuk pada masa kekuasaan kerajaan God. Oke, selanjutnya Bapak minta Malika bawa LKS-nya. Kalau bawa silakan disambung. Silakan dibaca. Oke, Malika. Sambung aja. Ya, sambung tadi ya. Di saat masyarakat Andalusia merasakan kesengsaraan, masyarakat di Afrika Utara merasakan kenikmatan hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin yang penuh keadilan, kebahagiaan, dan ketenangan. Tidak mengherankan bila penduduk Asbani Spanyol dan orang Yahudi yang hidup di sana berharap bisa lolos dari sistem hukum kerajaan God, dalam bahasa Arab disebut Al-Qud, yang penuh kezaliman. Mereka berharap dapat melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan God. Tarif bin Malik adalah orang yang pertama melakukan penyerbuan ke Andalusia. Ia menyeberangi lautan antara Maroko dan benua Eropa. Ia membawa pasukan tempur 500 orang, diantaranya tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal dalam penyerbuan itu. Tarif mendapat kemenangan dan kembali ke Afrika untuk membawa harta rampasan yang sangat banyak. Keberhasilan yang diperoleh Tarif tersebut mendorong Musa bin Nusair selaku gubernur Afrika Utara melakukan tindakan untuk mendapatkan kekuasaan dan stabilitas di Andalusia. Tugas berat ini diserahkan kepada Tariq bin Ziyad, maka berangkatlah Tariq memimpin 7.000 orang tentara terdiri atas bangsa barbar dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Mereka menyeberangi lautan dengan kapal yang sebelumnya dipakai oleh Tarif untuk menaklukkan Andalusia. Tariq beserta pasukan nama Jabal Tariq Gibraltar. Di sanalah Tariq mempersiapkan pasukan untuk menyerbu semenanjung Andalusia yang luas. Oke, stop dulu. Dalam pertempuran di Bakkah, Tariq dan pasukannya berhasil. Malika. Ya, terima kasih Malika ya, dan membaca 3 paragraf. Boleh stop dulu. Ya, oke. Jadi Bapak lanjutkan ya, Bapak jelaskan sedikit. Jadi di saat masyarakat Andalusia merasakan kesengsaraan dari penguasa God, dari kerajaan God ini yang bersikap zolim. Nah, sementara di Afrika Utara ini masyarakat Afrika Utara merasakan kenikmatan hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jadi antara Spanyol dengan Afrika Utara ini sangat berdekatan lokasinya. Kalau kita lihat peta itu ya, di Afrika Utara, setelah Afrika Utara nanti baru masuk ke Spanyol. Jadi istilahnya itu masih bertetanggaan negara seperti itu ya. Jadi karena masyarakat Spanyol ini melihat kehidupan masyarakat muslim di Afrika Utara ini sangat tentram, damai dan bahagia, jadi mereka berusaha dan berharap lolos dari sistem hukum kerajaan God.
ya, berharap lolos dan pindah ke Afrika Utara ini. Nah, Tariq bin Malik adalah orang yang pertama melakukan penyerbuan ke Andalusia. Jadi Tariq bin Malik, karena tadi kan tiga orang pahlawan yang menaklukkan Spanyol, di antaranya adalah Tariq bin Malik. Jadi yang pertama melakukan penyerbuan itu adalah Tariq bin Malik. Nah, jadi ia menyeberangi laut antara Maroko dan benua Eropa. Ia membawa pasukan tempur 500 orang, di antaranya tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal. Dalam penyerbuan itu, Tariq mendapat kemenangan dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang sangat banyak. Nah, jadi pada saat diutusnya Tariq bin Malik untuk yang pertama kali penyerbuan Andalusia, ternyata penyerbuan itu membawa hasil yang sangat baik, yang dimenangkan oleh Tariq bin Malik. Keberhasilan yang diperoleh Tariq tersebut mendorong Musa bin Nusair selaku gubernur Afrika Utara melakukan tindakan untuk mendapatkan kekuasaan dan stabilitas di Andalusia. Tadi kan hanya tadi yang dilakukan oleh Tariq bin Malik ini melakukan penyerbuan. Nah, ternyata di bawah Musa bin Nusair selaku gubernur Afrika Utara ingin melakukan hal yang lebih dari itu. Artinya apa? Ingin menguasai Andalusia. Nah, dan setelah itu tugas berat ini diserahkan kepada Tariq bin Ziyad. Berangkatlah Tariq bersama memimpin 7.000 orang tentara, terdiri dari atas bangsa barbar dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Mereka menyeberangi lautan dengan kapal-kapal yang sebelumnya dipakai oleh Tariq untuk menaklukkan Andalusia. Tariq beserta pasukan mendarat dan menempati sebuah gunung yang bernama Jabal Tariq. Nah, karena Tariq yang melakukan penugasan, maka gunung sebagai tempat pasukan yang mendarat itu dinamakan Jabal Tariq atau Gibraltar. Di sanalah Tariq mempersiapkan pasukan dan menyerbu semenanjung Andalusia yang luas, ya. Oke, berikutnya yang membaca Nafis. Nafis ada bawa LKS-nya, Nafis. Aktifkan Nafis mic-nya. Kalau udah ada, coba lanjut lagi Tia, coba lanjutkan Tia. Pak. Ada yang Nafis Ini ya? halaman berapa, Pak? Halaman berapa ini, Pak? Halaman berapa tadi? Siapa yang coba Malika halaman berapa? Halaman Hah? Ayo Nafis, ketemu dah nih Nafis nih halamannya. Iya, Pak. Ini kami baru ngambil kaso. Tadi baru kok. Oh, udah apalah. Coba Tia, coba lanjutkan aja Tia dalam pertempuran di Baka. Dalam pertempuran di Baka, Tariq dan pasukannya berhasil mengalahkan Raja Rodri. Dari situ mereka terus menaklukkan kota-kota penting di Andalusia seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Goth saat itu. Sebelum menaklukkan Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nusair di Afrika Utara. Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 personel, sehingga jumlah pasukan Tariq seluruhnya 12.000 orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan pasukan Goth yang jauh lebih besar, yaitu 100 orang. Musa bin Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Bersama pasukannya yang jumlahnya cukup banyak, Musa berangkat menyeberangi lautan dan satu persatu kota dilewati dan dapat ditaklukkan. Setelah Musa bin Nusair berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Sevilla, dan Merida, ia bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting Spanyol, termasuk bagian utara, melalui dari Saragossa sampai Navarre. Oke, terima kasih kepada 2. Kekhalifahan dinasti Umayyah di Andalusia. Oke Tia, coba di stop dulu, nanti kita akan sambung lagi, ya. Oke, Bapak jelaskan ya. Jadi dalam pertempuran pada saat pasukan Tariq berada di semenanjung Andalusia melewati Gibraltar. Jadi antara Afrika ke Eropa Afrika ke Spanyol itu mereka melewati selat namanya Selat Gibraltar.
Mungkin kalian pernah melihat kan selat Gibraltar ini selat yang adanya adanya pertemuan dua buah laut. Nah, di situ ya. Jadi antara laut yang warnanya biru dengan laut yang warnanya agak seperti coklat-coklat gitu ya, seperti air sungai gitu, itu mereka bersatu. Nah, di situ ada nanti pembatasnya. Nanti kalian cari, bisa lihat nanti selat Gibraltar itu di internet ya. Nanti bisa lihat selatnya di situ. Itu adalah pertemuan dua buah laut di mana masing-masing laut itu tidak mempengaruhi laut yang lain. Di situ ada perbedaan warna di situ ya. Nah, dalam pertemuan di Bakkah, Tariq berhasil mengalahkan Raja Roderick. Nah, setelah itu mereka menaklukkan kota-kota penting di Andalusia seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Goth saat itu. Sebelum menaklukkan Toledo, Tariq ini meminta bantuan Musa bin Nusair selaku gubernur Afrika Utara. Nah, lalu Musa mengirim pasukan tambahan sebanyak 5.000 personel. Jadi awalnya pasukan Tariq berjumlah 7.000 orang dibantu oleh pasukan Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara itu 5.000 orang. Maka jumlah total keseluruhan pasukan yang dipimpin oleh Tariq itu 12.000 orang. Namun jumlah ini tidak sebanding dengan pasukan Goth yang jumlahnya 100.000 orang. Nah, jadi melihat hal itu, Musa bin Nusair perlu merasa melibatkan diri untuk membantu Tariq dalam menguasai dalam meruntuhkan kerajaan Goth tadi. Nah, jadi Musa bin Nusair ini berangkat menyeberangi laut dan berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Sevilla, dan Merida. Lalu bergabung dengan Tariq di Toledo. Selanjutnya keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting Spanyol, termasuk bagian utara mulai dari Saragossa sampai Navarre. Jadi gitu ya. Jadi tiga orang yang sangat berjasa menguasai kerajaan Goth di Andalusia ataupun Spanyol, yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Oke, selanjutnya isi nama khalifah enggak. Oke, mungkin hanya ini aja ya materi kita hari ini. Karena di sini tentang khalifah dinasti Umayyah, di situ ada banyak juga ya khalifahnya ya. Jadi kerajaan dinasti Umayyah di Andalusia ini berlangsung selama 7,5 abad. 7,5 abad, 1 abad 100 tahun. Kalau 7,5 sampai 750 tahun ya. Jadi umat Islam di Andalusia itu berkuasa selama 750 tahun. Oke, Anda semua mungkin hanya ini dapat Bapak sampaikan. Jika ada hal yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, nanti ada beberapa bagi yang terlambat join atau terlambat gabung karena suatu hal, bisa nanti lihat rekaman kita di channel YouTube. Nah, bagi yang mungkin baru gabung juga, itu bisa lihat juga. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan, nanti dijawab ya di komentar YouTube. Oke, Anda semua, kita jumpa minggu depan. Bapak akhiri, jika tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.